masih setia bersama kami di kesempatan sore hari ini dalam Jumpa UMS langsung dari Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan aku ingatkan lagi untuk calon-calon mahasiswa yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui pmb.ums.ac.id. Anda bisa mendaftar dari rumah sambil rebahan juga boleh. Silahkan mendaftar di situ lewat epmb.ums.ac.id. Baik, kita lanjutkan lagi topik sore hari ini mengenai Masa Ta'aruf PMB 2020 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, Pak Khairul Amin, tadi belum sempat lebih detail lagi nih pelaksanaan pada tanggal 13 Juli nanti, insya Allah tanggal 13 Juli. Monggo silakan. Ya, Masta PMB UMS ini ada beberapa rangkaian acara, Mas Azhar. Jadi yang pertama nanti diawali dengan grand opening. Ya, kemudian yang kedua nanti dilanjutkan dengan penyampaian materi-materi Masta PMB. Itu nanti kita akan gunakan platform psikologi. Kemudian yang ketiga nanti ada UKM Expo. Ya, tadi disebutkan juga oleh Pak WR3 melibatkan UKM. Kemudian yang selanjutnya dilanjutkan dengan terakhir itu Masta dan Fakultaria di tingkat fakultas dan prodi begitu. Nah, untuk grand opening ini kita laksanakan tanggal 13 Juli besok. Ini juga kita laksanakan secara daring, secara online. Kita akan menggunakan meeting Zoom, begitu, Zoom meeting. Karena Zoom meeting itu kita langgan untuk 1.000 peserta, sementara mahasiswa baru kita sudah hampir 5.000, sehingga desainnya adalah yang 1.000 nanti ikut di Zoom, kemudian yang 1.001 sampai 5.000-an itu nanti harus ikut melalui live streaming di YouTube. Jadi Zoom-nya nanti kita live streamingkan di YouTube begitu. Nah, di dalam grand opening nanti kita mengundang keynote speaker Prof. Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah. Jadi nanti keynote speakernya Prof. Haidar Nasir. Bersama Pak Rektor ya? Bersama Pak Rektor tentu saja, nanti Pak WR3 juga Pak. Baru juga ya? Nanti akan tampil, disaksikan oleh mahasiswa baru yang sekitar 5.000 tadi. Nah, untuk desain selanjutnya atau acara selanjutnya setelah grand opening itu adalah penyampaian materi Masta PMB tadi. Jadi kalau di normal zaman dahulu, sebelum ini tahun-tahun sebelumnya penyampaian kita laksanakan di kelas-kelas, begitu kita bagi ke dalam kelas, mahasiswa baru harus pakai jas, pakai dasi begitu ya. Nah, untuk kali ini kita secara online. Jadi penyampaian materi itu dilaksanakan kita menggunakan platform psikologi. Kita pilih psikologi karena banyak pertimbangan ya, fitur-fiturnya lengkap dan seterusnya. Kemudian materinya untuk Masta PMB ini ada 9 materi, Mas. 9 materi cukup banyak, sehingga mahasiswa baru nanti diharapkan bisa menyelesaikan 9 materi ini sekitar 2 atau 3 hari. Jadi tanggal 12, 13, 14. Settingnya kita menggunakan sequential, jadi berurutan begitu. Jadi mahasiswa baru nanti ketika sudah mengikuti grand opening, dia harus membuat resume. Kemudian memotret selfie dia, bukti bahwa dia ikut grand opening, menyaksikan. Jangan sampai dia hanya nyetel begitu terus ditinggal mandi dan seterusnya. Jadi dia harus ada bukti bahwa gitu ya. Ditinggal tiduran, anak zaman now kan kayak gitu. Jadi dia harus mengirimkan resume. Apa yang dibicarakan oleh keynote speaker dan seterusnya. Nah, resume itu menjadi password atau kunci pembuka untuk bisa masuk ke dalam platform psikologi. Kalau dia nggak ngirim resume itu nggak bisa buka psikologi. Kalau dia nggak masuk psikologi, dia juga nggak akan bisa meneruskan Masta PMB. Oke, ini fotonya separuh badan apa utuh nih? Takutnya atas nanti rapi, bawah. Nah, itu nanti ada ketentuan. Nah, di materi itu juga kita bikin sequential. Jadi dia masuk setelah mengumpulkan resume dari
grand opening tadi, masuk ke materi 1. Nah, dia harus menyelesaikan apa yang ada di materi 1. Pada umumnya setiap materi itu settingnya adalah pertama ada video materi, jadi ada video materi, kemudian setelah itu ada pendalaman. Ada pendalaman ini ada macam-macam, salah satunya misalnya leadership group discussion, ya, LDC itu. Jadi mahasiswa baru kita pancing dengan persoalan terkini begitu terkait dengan materi, kemudian dia diminta untuk komen begitu, untuk menanggapi apa yang ada di dalam di dalam materi itu. Kemudian nanti di tiap kelas psikologi itu nanti ada admin atau hostnya. Nah, host ini nanti tugasnya memberi komentar dari komentar para mahasiswa baru. Jadi tidak kita biarkan, tetap ada interaksi secara virtual tentu saja. Boleh dibilang diskusi online diskusi gitu ya. Online begitu. Nah, oleh karena itu mahasiswa baru mungkin kalau ada yang menyaksikan TV hari ini perlu mulai sekarang belajar ya seperti apa sih psikologi, seperti apa sih Zoom begitu. Nah, itulah era new normal, era pandemi ini memang menuntut orang mau nggak mau belajar sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita pelajari gitu kan. Saya yakin juga nih Pak Topik dulu belum mengenal Zoom juga nih. Gitu Pak Topik ya. Nah Pak Topik ini kalau tadi disampaikan Pak Khairul Amin selaku ketua panitia ini, memang secara materi psikologi diberikan secara itu. Kemudian mereka juga harus memberikan bukti bahwa mereka ikut turut serta program Masta ini. Karena kalau Masta ini kan ke depan ini pasti ada keterkaitan, entah itu nanti ada beasiswa, pemberian beasiswa, dan sebelum lulus pun nanti juga ditanyakan sertifikat Masta ini kan Pak Topik ya. Silakan. Ya, jadi Masta itu menjadi entry point untuk ikut kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Di antaranya yang keterlibatan di dalam UKM-UKM. Kemudian juga sertifikat Masta itu juga digunakan sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan yang lainnya, sehingga kalau seandainya Masta tidak lulus, maka dia harus tidak bisa mengikuti yang lain-lainnya. Dan ini bisa disarankan untuk mengikuti Masta susulan, tapi ini kita nggak menganjurkan, karena Masta susulan itu sangat kondisional, bisa diadakan, bisa tidak diadakan. Maka mahasiswa baru wajib mengikutinya dari prodi manapun. Tadi Pak Khairul Amin sudah menceritakan begitu detail tentang jalannya Masta PMB yang akan datang, dan ada sedikit yang perlu ditambahkan. Kita juga menghadirkan pembicara-pembicara yang handal, Mas. Di antaranya kita selain pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, juga para dosen-dosen yang berkualitas. Di antaranya Profesor Aidil Fitri Siada. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Komisi Yudisial, maaf. Nah, kemudian kita juga mengundang alumni yang berprestasi. Kita hadirkan Mas Aditya Warman selaku pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Itu pun terlibat di dalam Masta PMB kita. Bahkan beliau dari Jakarta tidak mau menggunakan direkam secara jarak jauh. Datang khusus ke Solo untuk rekaman di kampus dengan audiens para mahasiswa. Ini kesungguhan para alumni untuk menghadirkan yang terbaik buat adik-adik kelas mereka. Oke, baik. Dan itu baru salah dua. Pak Amin nanti sabar dulu deh. Mau menyampaikan sesuatu, sabar dulu Pak Amin. Saya sudah dikode soalnya. Gitu. Baik, pemirsa TV dimanapun Anda berada, Jumpa WWS akan kembali lagi tentunya selepas informasi berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia, dan segmen terakhir di kesempatan sore hari ini langsung Pak Khairul Amin, silahkan untuk disampaikan lagi. Tadi kayaknya ada sesuatu hal yang belum tersampaikan. Iya, ini kan kalau ada, pasti ada ya ini mahasiswa baru yang menyaksikan di antara 5.000 itu. Jadi saya lanjutkan secara teknis nanti kita buat secara sekuensial tiap materi. Jadi tidak bisa lompat ke materi berikutnya kalau belum menyelesaikan materi sebelumnya. Jadi tiap materi ada video yang harus disaksikan, kemudian ada pendalaman, dan yang ketiga ada post-testnya. Nah, ada post-testnya. Oh, ada post-test? Iya, Oke, post-test baik. ini menjadi ukuran sebetulnya mahasiswa baru itu memahami nggak materinya begitu. Jadi post-test nanti ini menjadi password kepada materi berikutnya, begitu secara sekuensial. Jadi ada 9 materi, bisa diselesaikan secara 3 hari begitu. Nanti kapanpun mahasiswa bisa akses selama 3 hari itu, begitu.
Mungkin kalau yang sedang di daerah yang pelosok sinyalnya nggak kuat, hari itu dia tidak bisa besoknya untuk mulai mengakses dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya setelah materi nanti ada UKM Expo tadi sudah dijelaskan Pak WR. Nah, detailnya kalau para pemirsa TAR TV itu pernah nonton Liga Spanyol di masa new normal ini, kita akan niru seperti itu. Jadi UKM-UKM itu akan menggelar aksinya di editorium kita yang baru, insya Allah. Kemudian disuting dan disiarkan secara live streaming, dan mahasiswa baru harus melihat itu begitu. Jadi karate misalnya tampil ciat begitu disuting, mahasiswa baru melihat dari rumah melalui YouTube. Oke. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa baru harus mengunjungi laman web tiap UKM, minimal 10 UKM. Kita ada berapa UKM Pak Universitas Ada itu? 28. Ada 28, minimal 10 saja mengunjungi web tiap UKM. Nanti harus menunjukkan bukti sudah berkunjung, UKM mana yang dia minati, apakah misalnya pabelan, penerbitan ya, atau karate atau yang lain. Nah, itu menunjukkan 10 bukti. Nah, kemudian memang ini rangkaian, sehingga kalau ada mahasiswa baru tidak bisa selesai rangkaian ini, dia tidak bisa sampai kepada sertifikat. Nah, sertifikat Masta PMB ini nanti menjadi salah satu syarat lulus dari UMS, ya, karena ada mata kuliah wajib namanya mata kuliah kehidupan Life skill ya. Life skill ya, life skill itu syaratnya harus menunjukkan sertifikat itu. Kalau nggak punya sertifikat Masta PMB, ada poin-poin di situ sampai kapanpun, walaupun skripsinya udah selesai, dia nggak bisa lulus dari UMS, Mas, karena nggak lulus life skill begitu. Nah, itulah jadi mahasiswa baru. Mas Azhar paham ini, karena mantan juga mahasiswa UMS. Iya, karena dulu waktu mau lulus harus lulus life skill dulu. Iya. Jadi itu penting sekali mahasiswa baru untuk lulus ini dan mengikuti dengan baik begitu. Oke, baik. Pak WR ini. Nah, ini juga memang sesuatu hal sudah dipersiapkan secara matang ini dari kemahasiswaan. Iya, kita mendiskusikan ini cukup lama Mas Azhar gitu. Beliau Pak Khairul Amin ini kan wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Geografi. Pertama ketika kita kan ini bergilir, ketua itu kayak seperti piala bergilir sebenarnya, agak delek-delek gitu ya. Aku ngopo gitu. Nah, new normal. ini masanya kayak gini, beliau menjadi ketua sebenarnya lebih simpel menurut saya di era seperti ini, karena dulu kami sangat ribet dengan persoalan ngatur jadwal pembicara yang begitu banyaknya, ruangan yang begitu banyaknya. Sekarang kita lebih santai karena kita nggak banyak pembicara, kita melakukan tapping video, kemudian menurut saya lebih simpel. Kita capek di awal membuat skenario, membuat untuk ilustrasi dan itu sudah selesai. Kita sekarang sedang persiapan. Insya Allah jadi Jumat besok kita gladi bersih untuk grand openingnya, biar nanti kita tahu seperti apa kekurangannya sehingga kita bisa melaksanakan grand opening secara lancar insya Allah pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 Mas Azhar. Iya, baik. Nah, ini Pak Rektor, kalau dari bidang kemahasiswaan sudah menyampaikan persiapan insya Allah sudah siap. Kemudian dari Ketua Pelaksana juga sudah menyampaikan secara detail, sudah detail rinci apa yang akan mahasiswa tempuh. Dengan kesiapan ini, mau nggak nih Pak Rektor ini? Ya, jadi gini, saya mendengar Mas Khairul Amin selaku Ketua Masta, saya senang sekali, termasuk penjelasan Pak WR3 ini. Jadi inilah sebetulnya yang dapat kita jadikan sebagai bukti bahwa UMS itu kampus internasional, kampus yang sudah memiliki reputasi termasuk di dalamnya dalam penguasaan IT. Maka tadi disebutkan ini model Masta, kalau di tempat kita namanya Masta ya, sebagai satu bentuk orientasi kehidupan kampus ya. Yang pertama menggunakan daring. Ya. PTN saya rasa belum ada karena belum menetapkan mahasiswanya, apalagi PTS. Ya. Dan saya berjanji akan saya laporkan ke Pak Menteri untuk supaya diberikan MURI. Oke, baik. Ya,
Karena ini harus menjadi kebanggaan kita Betul, sebagai betul. percontohan, ya. Dan saya tadi sudah sempat menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa baru. Saya sapa, selamat datang, tetapi memang sementara kami belum mengizinkan untuk datang ke kampus. Semua aspek yang terkait dengan pendaftaran sampai diterima secara resmi sebagai mahasiswa UMS itu dilakukan secara online. Termasuk kegiatan pertama yang mengawali masa orientasi mahasiswa dalam bentuk Masta ini kita lakukan juga dengan daring. Nah, tadi yang saya sampaikan barangkali ini menjadi salah satu bukti. Bahkan saya berharap memang ke depan kalau UMS sudah bisa memulai pengelolaan mahasiswa, pembelajaran mahasiswa seperti tadi yang diceritakan Mas Khairul tadi, saya memang minta jangan sampai daring itu daring yang membosankan. Oke. Harus ada inovasi. Ya, harus ada kreativitas supaya mahasiswa 5.000 itu tidak bosan mengikuti, maka dipakailah dengan Google Meeting, masuk psikologi dalam rangka untuk melakukan diskusi secara online, bahkan mungkin ada simulasi-simulasi, ya, mahasiswa diberi tugas, mahasiswa bisa melihat seluruh kondisi kampus, ya. Selama ini memang mungkin dari cerita-cerita orang, ya, seperti sekarang kita ini berada di gedung yang sangat megah, Siti Walidah. Mungkin mahasiswa juga bertanya isinya seperti apa toh lah. Iya. Nanti bisa diakses, semua bisa dinikmati oleh Nah, mahasiswa. ini jadi PR-nya Pak WR3 lagi Iya, untuk iya. memberikan konten-konten menarik Iya. kepada Iya, mahasiswa, iya. kayak gitu ya. Makanya saya optimis ya. Baik, Kalau baik, tadi Pak. saya menyampaikan ke mahasiswa, belajarlah dengan baik, manfaatkan waktu kuliah di UMS dengan sebaik-baiknya supaya Ya. ke depan menjadi kader-kader Baik. bangsa, menjadi orang yang tidak hanya kuat dalam ilmu pengetahuan, tapi juga kuat dalam keagamaan, kuat dalam spiritualitas dan lain Sesuai sebagainya. dengan Baik, tema baik. kita, Pak. Sesuai dengan tema kita. Iya, Iya. Masta baik. PMB. Tidak sabar Baik. untuk menunggu masa tanggal 13 Juli nanti. Nanti bisa dicek juga di YouTube channel juga ya. Nanti akan live streaming juga bisa. Nanti ini juga sebagai gambaran bahwa tidak hanya tingkat nasional, bahkan Asia, internasional dimanapun nanti juga bisa menyaksikan tayang tersebut. Nah, ini sebagai media juga promosi membawa UMS ke tingkat internasional. Baik, terima kasih Pak Ya. Rektor, Pak Sama-sama, Wakil Rektor sama-sama. 3, Pak Ketua Pelaksana, teman-teman aja untuk Master semoga berjalan dengan lancar dan pemirsa TV dimanapun Anda berada. Demikian kebersamaan kami menemani Anda dalam Jumpa UMS. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Saya Akbar Ashari mewakili segenap kru yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih. TV masa kini dan tetap berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.